Perhatikan ini. Ini adalah piramida perencanaan keuangan, sebuah panduan visual untuk mencapai kondisi keuangan yang sehat, langkah demi langkah, checkpoint demi checkpoint. Meskipun piramida ini memiliki berbagai versi, semuanya memiliki dua pencapaian besar yang sama, kenyamanan finansial dan keamanan finansial. Dalam penerapannya, sebelum mengusahakan kenyamanan finansial seperti investasi, kita harus terlebih dahulu mencapai keamanan finansial seperti memiliki penghasilan yang lebih banyak daripada pengeluaran, memiliki dana darurat, atau memprioritaskan pelunasan hutang berbunga tinggi. Kenapa ini penting? Karena tanpa keamanan finansial, fondasi keuangan kita rapuh dan bisa mengotori aspek kehidupan lainnya. Misalnya, kita yang tidak memiliki dana darurat bisa saja berinvestasi di saham. Dengan percaya diri, kita melewati tahapan keamanan finansial untuk mengejar kenyamanan finansial. Tapi coba pikir, apa yang terjadi jika nanti ada pengeluaran yang tidak terduga dan hasil dari investasi kita masih tidak sesuai dengan target? Ini tidak hanya dapat mengganggu stabilitas keuangan, tetapi juga bisa mempengaruhi kesehatan mental atau kualitas hubungan kita dengan orang lain. Maka dari itu, kepercayaan diri untuk mengusahakan kenyamanan finansial tidaklah cukup. Kita perlu kepercayaan diri yang tepat, kepercayaan diri yang bisa membantu kita membuat keputusan finansial yang lebih baik. Jadi, kepercayaan diri yang tepat itu seperti apa? Daniel Kahneman memiliki jawabannya soal ini. The primary information is in its provenance. Where does it come from? Does it come from true expertise, or does it come from what many of us call judgment heuristics, which are very different processes, which also give rise to confidence, but are not based in the same way. Dari penjelasan tersebut, ada dua jenis kepercayaan diri. Kepercayaan diri yang pertama adalah kepercayaan diri yang berasal dari heuristik penilaian. Di sini, rasa percaya diri kita didasarkan hanya pada seberapa masuk akal dan meyakinkan cerita yang kita sampaikan kepada diri kita sendiri. Sedangkan kepercayaan diri yang kedua adalah kepercayaan diri yang lahir dari keahlian yang berbasis data dan fakta. Keputusan finansial dibuat dari pertimbangan kuantitas dan kualitas informasi. Jelas, kita memerlukan kepercayaan diri tipe kedua yang bisa memperbesar peluang kita untuk mencapai kehidupan finansial yang sehat. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara agar kita bisa mengembangkan kepercayaan diri tipe kedua? Jawabannya adalah dengan memahami lingkaran kompetensi. Pada tahun 1996, Warren Buffett menulis surat kepada investor Berkshire Hathaway dan memaparkan konsep yang ia sebut sebagai lingkaran kompetensi. Di dalam lingkaran berisi hal-hal yang sangat kita pahami dan kuasai dengan baik. Kita memahami resiko, cara kerja, aturan yang harus diikuti, dan peluang di area ini sehingga kita dapat menyesuaikan berdasarkan kebutuhan kita. Sedangkan di luar lingkaran adalah area yang berisi hal-hal yang kita pahami secara terbatas atau tidak kita pahami sama sekali. Terlibat dalam area ini dapat menyebabkan keputusan yang bisa memperburuk kondisi keuangan. Menariknya, kita seringkali sulit membedakan antara apa yang sebenarnya kita ketahui dan apa yang kita pikir kita ketahui. Ini tidak selalu terjadi karena kita membohongi diri sendiri. Terkadang, ini karena kecenderungan kita untuk melebih-lebihkan kemampuan yang kita miliki. Misalnya, hanya karena mengetahui prinsip dasar beli saat harga rendah dan jual saat harga tinggi, kita sangat merasa percaya diri untuk berinvestasi di saham. Keputusan yang tidak didukung oleh pengetahuan lain yang relevan semacam ini masuk ke dalam kepercayaan diri tipe pertama. Sedangkan kepercayaan diri tipe kedua adalah ketika keputusan untuk berinvestasi saham ditimbang menggunakan cara pandang yang lebih luas, seperti memahami cara kerja saham, tren pasar, kondisi keuangan perusahaan, apa saja yang mempengaruhi harganya, serta faktor eksternal dan internal lain yang bisa mengubah jalannya investasi. Kita juga harus ingat bahwa sebaik apapun kita mendalami suatu hal dan sebanyak apapun subjek yang ada di dalam lingkaran kompetensi, tidak ada jaminan bahwa kita akan mencapai apa yang kita inginkan. Tapi di sini kita memang tidak mengejar kepastian. Yang kita usahakan adalah mendapatkan gambaran lebih jelas tentang batasan pengetahuan kita agar keputusan yang kita buat benar-benar didasarkan pada hal-hal yang kita pahami dengan baik. Dengan melakukannya, kita bisa meminimalkan resiko gagal dan meningkatkan peluang berhasil. Ini juga berlaku untuk hal-hal lain yang mempengaruhi hidup kita. Oke, sekarang kita memiliki gambaran yang utuh dalam melihat ketiga hal ini. Pertama, kita harus memulai perjalanan finansial dari pemahaman tentang lingkaran kompetensi, mempelajari hal-hal yang penting bagi kualitas hidup kita, juga keahlian-keahlian yang paling mempengaruhi kehidupan finansial kita. Untuk apa? Untuk mengembangkan kepercayaan diri berbasis
berbasis keahlian. Dengan ini, kita bisa memiliki gambaran yang lebih akurat tentang apa yang harus kita perjuangkan, dan keputusan finansial dalam menerapkan piramida perencanaan keuangan akan menjadi lebih baik. Semua ini bukanlah aturan kaku yang harus dan cocok diikuti semua orang. Ini hanyalah gambaran alternatif tentang bagaimana cara mengambil keputusan finansial yang berfokus pada manfaat jangka panjang. Kita tidak hanya bisa menghasilkan uang untuk hari ini, tetapi juga bisa mengelolanya untuk menghadapi masa depan. Catatan penting lain yang harus diingat adalah, apapun cara yang kita lakukan untuk mengusahakan kehidupan finansial yang sehat, garis besarnya selalu sama. Semakin banyak realitas kehidupan yang bisa kita petakan, semakin jelas tantangan eksternal dan internal yang kita hadapi. Dengan ini, kita bisa membuat rencana keuangan yang realistis dan mampu mengusahakannya dengan ekspektasi yang sesuai. Garis finishnya adalah, kita tidak hanya hidup untuk menghasilkan uang, tetapi juga menghasilkan uang untuk hidup.